muncul satu pertanyaan yang menjadi diskusi kita. Bagaimana model pembangunan desa dan wilayah 3T yang dapat diimplementasikan pada konteks Indonesia saat ini, sehingga masyarakat desa itu bisa berdaya, bukannya diperdaya. Nah, untuk mendiskusikan lebih lanjut, telah hadir di antara kita dua orang narasumber yang luar biasa. Pertama ada Ibu Profesor Rahmini Saparita atau biasa dipanggil Ibu Prof Tita. Selamat siang Ibu Tita. Selamat siang semuanya. Lalu ada Ibu Susiela, biasanya dipanggil Uniela. Selamat siang Uniela. Selamat siang. Baik. Nah, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber kita terlebih dahulu. Pertama ada Ibu Profesor Dr. Rahmani Saparita MT. Beliau adalah peneliti ahli utama di PRKSDK dengan kepakaran pengembangan masyarakat dan sosial ekonomi pertanian. Beliau sudah lama mengabdikan diri di penelitian dan pengembangan, sudah hampir selama 40 tahun lamanya. Lalu kedua ada Uniela, yaitu peneliti ahli muda di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Juga beliau mempunyai satu lembaga, di sini ada Rona Desa Indonesia Research and Development. Kepakaran dan minat beliau ada di studi perdesaan, inovasi digital, dan kebijakan publik. Baik, sini tanpa banyak menunda waktu lagi, kami akan memulai presentasi dari para narasumber. Masing-masing narasumber akan diberi alokasi waktu selama 30 menit. Setelah diskusi, kita akan sama-sama diskusi dengan para narasumber. Silahkan Bapak Ibu nanti raise hand atau menanyakan melalui fitur Q&A yang sudah tersedia. Baik, untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Uniela. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rudi. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Baik, kelihatan Ibu, silakan. Suara saya jelas nggak? Atau perlu? Jelas, cukup terdengar sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Susiela. Sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil riset dan pemikiran kami terkait model desa cerdas untuk konteks di Indonesia. Nah, mungkin ini juga sudah disinggung sedikit ya oleh Mas Rudi bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang desa merupakan variabel penting dalam pembangunan Indonesia. Karena memang secara kuantitas tidak dapat kita pungkiri bahwa kita memiliki desa yang sangat banyak. Jadi ketika kita dapat mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di pedesaan, maka dapat dipastikan bahwa ini akan mengakselerasi pembangunan secara nasional. Dan implementasi kebijakan pembangunan desa sejak berlakunya Undang-Undang Desa tahun 2014 sebenarnya sudah menunjukkan hasil yang positif. Jadi dengan adanya paradigma baru model pembangunan desa yaitu desa membangun, kemudian tersedianya dana desa, kemudian adanya program prioritas dari daerah pinggiran, ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah kita memang concern terhadap pembangunan desa. Namun secara data, secara realita memang tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak desa yang bergelut dengan berbagai permasalahan dasar dalam suatu wilayah seperti kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan kesehatan. Nah, jika kita lihat dari data berikut, terlihat bahwa pada tabel terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, baik di sebelum pandemi maupun setelah pandemi saat pandemi COVID-19. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi penyebab urbanisasi karena memang sampai saat ini tuh perkotaan masih memiliki daya tarik yang kuat untuk perekonomian masyarakat. Nah, selain itu, data berikutnya juga menunjukkan terkait dengan perkembangan kemajuan desa menurut statusnya berdasarkan indeks kemajuan desa atau indeks desa membangun. Nah, indeks ini mengukur dari aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan juga lingkungan.
Nah, jika kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2014 sampai 2021, sebenarnya perkembangannya cukup baik. Walau sebenarnya terjadi ya, kita lihat di data desa sangat tertinggal sebenarnya terjadi fluktuatif. Waktu ketika 2020 terjadi penurunan, tapi menariknya ketika 2021 naik drastis sekitar 3.000-an. Nah, namun jika kita lihat dari data terkait desa maju dan desa mandiri, ternyata ini menunjukkan yang positif karena mereka untuk status desa maju dan mandiri secara kontinu meningkat, bertambah. Namun jika kita bandingkan jumlah desa mandiri dan desa maju dengan jumlah total desa yang kita punya, yaitu sekitar ada 74.961 desa berdasarkan data dari tahun 2020, tentunya masih besar ya gap antara desa maju dengan desa maju dan mandiri dengan desa di Indonesia. Nah, hal inilah yang kemudian perlu kita melakukan berbagai upaya untuk mengakselerasi desa mandiri di Indonesia. Nah, ada salah satu alternatif solusi melalui penerapan model pembangunan yang beberapa tahun terakhir ini banyak dibincangkan oleh para akademisi dan juga sudah mulai banyak diterapkan oleh berbagai negara, yaitu Smart Village atau desa cerdas. Nah, jika kita lihat dari hasil penelitian sebelumnya, ini menunjukkan bahwa desa cerdas menjadi konsep pembangunan pedesaan melalui solusi cerdas untuk mendukung transformasi jangka panjang desa menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, terdapat beberapa sudut pandang dari para akademisi dalam mengkaji konsep desa cerdas ini. Jadi ada yang menekankan kepada cakupan layanan dari yang dihasilkan desa cerdas. Jadi mulai dari cakupan layanan, mulai dari layanan dasar hingga layanan berbasis ekonomi. Kemudian ada juga yang menekankan bahwa desa cerdas harus memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi, terutama generasi muda. Karena dalam proses desa cerdas, aktor utamanya itu adalah masyarakatnya. Kemudian untuk ketersediaan ekonomi, ketersediaan energi, ini biasanya riset di Afrika. Jadi mereka fokus kepada ketersediaan energi karena berdasarkan hasil riset, hal ini menjadi jembatan bagi warganya untuk mengakses berbagai layanan, misalnya energi listrik seperti itu. Kemudian ada juga yang fokus kepada utilisasi teknologi, terutama teknologi TIK atau digitalisasi layanan. Nah, ini adalah beberapa contoh implementasi desa cerdas di berbagai negara. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak penerapan ini, walaupun memang tidak sepopuler penerapan smart city seperti itu ya, kota cerdas. Nah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Afrika sebenarnya sudah banyak menerapkan ini. Nah, pertama kita mulai dari India. Nah, India ini termasuk negara yang banyak menginisiasi desa cerdas. Nah, negara yang memiliki permasalahan desa yang hampir sama dengan kita ya, yang masih bergelut dengan masalah dasar, itu memang fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasarnya dulu. Jadi desa cerdasnya mereka memang fokus kepada pemenuhan dasar kebutuhan dasar masyarakatnya. Selain itu juga mereka meningkatkan potensi lokalnya. Nah, di sana mereka memanfaatkan teknologi untuk sektor pertanian dan juga peternakan karena memang secara umum memang itu potensi lokal di desa di India. Kemudian kita berangkat ke Afrika. Nah, di Afrika ini seperti Kenya. Mereka fokus kepada penyediaan sumber energi. Jadi sumber energi ini kemudian berkembang menjadi penyediaan layanan pendidikan, kemudian untuk mengedukasi masyarakatnya untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Sedangkan Korea Selatan dan Turki mulai fokus nih kepada peningkatan potensi lokal yang berbasis teknologi, pemanfaatan teknologi. Jadi yang menarik di Turki ini adalah mereka mengkombinasikan metode pertanian tradisional dengan teknologi digital. Nah, sedangkan Korea Selatan memanfaatkan teknologi pertanian dengan digital dan juga smart tourism.
Nah, sedangkan Jerman dan Finlandia sudah pada level penggunaan high-tech untuk digitalisasi berbagai layanan di daerah pedesaannya. Jadi, desa cerdas di Jerman dan di Finlandia ini merupakan hasil dari partisipasi aktif masyarakatnya dan didukung oleh kolaborasi berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga riset, pelaku bisnis, dan lainnya. Jadi, jika kita lihat dari contoh penerapan di negara lain, maka dapat dilihat bahwa model cerdas-cerdas ini fleksibel, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa. Jadi misalnya seperti Kenya, pengembangan desa cerdasnya masih di tahap pemenuhan kebutuhan dasar, karena memang itulah yang menjadi masalah di desanya. Tapi beda nih dengan desa yang ada di Jerman dan Finlandia, karena mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, mereka sudah bergerak ke next level, yaitu di mana mereka sudah mulai memikirkan bagaimana menggunakan high-tech atau advanced teknologi untuk bisa mendigitalisasi layanan perdesaannya. Jadi memang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri, model desa cerdas ini sudah mulai dikaji ya, dan diterapkan beberapa tahun ini. Namun jika kami lihat dan pelajari dengan konsep yang berkembang, secara umum implementasi desa cerdas di Indonesia lebih menekankan kepada penggunaan TIK dalam memberikan layanannya. Sehingga desa cerdas sering diidentikan dengan desa digital. Nah, lalu pertanyaannya, apakah memang desa digital itu samakah dengan desa cerdas? Nah, mari kita bahas selanjutnya. Nah, sebenarnya perdebatan konsep cerdas dan digital ini sebenarnya juga sering terjadi pada model smart city atau kota cerdas. Nah, sebagaimana disampaikan oleh salah satu pakar dari smart city, yaitu Prof. Suhono, bahwa masih banyak yang berpikir bahwa kota cerdas itu karena banyak aplikasinya. Jadi yang sudah banyak punya kota-kota yang sudah menghasilkan berbagai aplikasi itu sudah dapat dikatakan cerdas. Padahal konsep cerdas juga membutuhkan namanya transformasi budaya. Nah, para akademisi juga menekankan bahwa daerah dapat dikatakan cerdas jika masalah-masalah dasar di wilayahnya dapat teratasi. Jadi jika berbagai wilayah sering mengklaim wilayah kami sudah cerdas nih, karena sudah menggunakan high-tech, sudah punya command center, sudah punya CCTV di mana-mana, sudah punya WiFi di mana-mana, namun wilayah tersebut masih bergelut di masalah dasar, seperti masih banyaknya kemiskinan, masih berantakannya tata kelola sampah, tata wilayah, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain, maka belum dapat dikatakan wilayah itu cerdas. Jadi memang seringkali kita tuh terjebak dengan memaknai kata cerdas dengan ketersediaan advance teknologi seperti itu. Ya memang menurut akademisi dosen ITB Pak Arman menjelaskan bahwa memang tidak dapat kita pungkiri bahwa TIK memang enabler potensial yang memungkinkan solusi inovatif dan efektif dan menciptakan solusi yang berkapasitas tinggi. Namun hal yang perlu dicatat bahwa TIK atau ICT bukanlah satu-satunya solusi. Jadi inilah yang perlu kita ingat. Nah, kalau kita kembali ke desa, secara konsep, desa digital itu merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan TIK. Nah, di Indonesia sendiri penerapan desa digital ini lebih banyak diangkat dibandingkan dengan desa cerdas. Contohnya seperti penerapan program desa digital di Jawa Barat, atau misalnya contohnya Smart Kampung di Banyuwangi. Kemudian juga ada digitalisasi desa dari Kemendesa, karena memang ada duta digital seperti itu ya, dan contoh-contoh lainnya. Nah, sedangkan desa cerdas lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai dari hal dasar secara mandiri oleh desa tersebut, baik menggunakan teknologi maupun tidak. Memang tidak dapat kita pungkiri, memang mostly biasanya menggunakan teknologi, tapi bukan ketergantungan harus ada teknologi. Nah, kemudian juga dapat dikatakan konsep ini sebenarnya sejalan dengan konsep pembangunan
kita sekarang, yaitu desa membangun, di mana jadi bottom up development, karena pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi aktor utama pembangunannya. Jadi output desa cerdas di sini tidak hanya sebatas digitalisasi layanan, adanya WiFi di mana-mana, adanya CCTV di mana-mana, bukan. Tapi lebih kepada menjadikan desa itu tersebut mandiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, mengelola potensinya sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, jadi dapat dikatakan model desa cerdas ini bisa fleksibel pada berbagai karakteristik desa. Jadi mulai dari desa pertanian, desa wisata, desa peternakan, sampai ke desa yang secara geografis jauh daripada infrastruktur TIK. Misalnya desa adat, desa yang 3T gitu ya, desa terpencil gitu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan bersama Mbak Rosita, kami mendefinisikan desa cerdas. Kami berdasarkan hasil riset dengan mempelajari hasil riset sebelumnya dan juga kebijakan yang ada, kami mendefinisikannya seperti ini, yaitu desa cerdas adalah desa, di mana kata desa ini merujuk kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang mampu menyediakan semua layanan kepada masyarakat desa melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi lokal secara mandiri, efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan pengembangan model desa cerdas di Indonesia agar desa Indonesia mampu secara mandiri dan kontinu menyediakan semua layanan kepada masyarakatnya. Nah, jadi ada penekanan di sini adanya peran pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada. Selain itu juga kami menekankan adanya keberlanjutan. Jadi di sini keberlanjutan tidak hanya terkait kontinuitas program pembangunan, namun juga memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, kami menggambarkan model desa cerdas untuk konteks Indonesia seperti ini. Jadi untuk dapat mencapai tujuan, maka desa cerdas dapat dikembangkan melalui kerangka kerja yang mengintegrasikan 4 dimensi penting dalam pembangunan desa, yaitu adanya sumber daya, teknologi tepat guna, rantai layanan, dan juga kelembagaan dalam sebuah ekosistem untuk memastikan keberlanjutan dan eksistensi desa cerdas tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu dimensinya. Nah, dimensi pertama yaitu adalah sumber daya. Dimensi ini dapat dikatakan sebagai modal atau aset yang dimiliki oleh desa. Jadi, dimensi ini terdiri dari 4 variabel, ada sumber daya alam, SDM, keuangan, dan juga energi. Nah, sumber daya alam ini dapat mencakup seperti tanah kas desa, pertanian, mineral, kemudian juga sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini memegang peran paling penting di model desa cerdas, karena memang SDM inilah yang menjadi motor penggerak pembangunan. Nah, sumber daya manusia ini tidak hanya dilihat dari kuantitas, tapi juga dilihat dari kualitas atau kapasitasnya. Kemudian juga kita memerlukan yang namanya sumber daya keuangan, kemudian juga adanya sumber energi, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Nah, untuk dapat mengolah seluruh aset atau modal yang kita miliki ini, tentunya perlu adanya dimensi teknologi tepat guna. Nah, kenapa kami menentukan bahwa ini dimensi teknologi tepat guna? Karena secara definisi, teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahannya, kemudian tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan juga dipelihara secara mudah oleh masyarakatnya, dan menghasilkan nilai tambah. Nah, inilah yang menjadi garis bawah. Karena seperti yang kita ketahui, literasi teknologi di masyarakat kita masih sangat rendah. Nah, inilah yang perlu kita sesuaikan. Jadi, teknologi yang akan kita gunakan di sebuah desa haruslah yang memang bisa dimanfaatkan dan dipelihara yang dengan mudah oleh masyarakatnya.
Jadi buat apa kita memakai teknologi yang canggih, namun mereka pun tidak mengerti apa ini. Memang kita dapat melakukan suatu upaya untuk meningkatkan literasi desa, tapi alangkah baiknya memang kita dapat menyesuaikan teknologinya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan namanya kearifan lokal. Nah, kami membedakan teknologi tepat guna ini ada yang TIK maupun non TIK. Nah, kemudian adanya dimensi rantai layanan. Nah, inilah output dari sebuah desa cerdas. Jadi, sebuah desa dapat dikatakan cerdas jika mereka mampu menghasilkan kelima layanan ini. Jadi, layanan utama itu adalah layanan dasar seperti kebutuhan primer, pendidikan, kesehatan. Kemudian juga layanan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan sarana transportasi dan juga aksesibilitas. Kemudian juga layanan berkaitan dengan sektor ekonomi yang berbasis potensi desa. Jadi misalnya mencakup kegiatan apa saja yang ada di desa tersebut, misalnya apakah pertanian, kemudian fasilitasnya apakah mendukung untuk kegiatan pertanian itu, kemudian apakah lembaga ekonominya juga mendukung untuk memberikan layanan ekonomi untuk pertanian seperti itu. Dan juga adanya layanan sosial. Nah, layanan sosial ini terkait dengan yang namanya modal sosial, karena memang di desa kita juga sungguh beragam budayanya, sungguh beragam karakteristik desanya. Kemudian juga kami melihat layanan sosial ini juga mencakup keamanan, kemudian adanya kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, dan karena ini mendukung yang namanya SDGs, di mana di sini adalah layanan pengelolaan lingkungan. Jadi jangan sampai program pembangunan yang kita lakukan nantinya malah tidak sejalan dengan keberlanjutan lingkungan desa, karena itulah yang akan harus kita jaga. Nah, jadi ini terkait keberlanjutan lingkungannya, kemudian juga terkait dengan bencana. Apakah desa tersebut rawan bencana, bagaimana mereka mengatasinya, tanggap bencananya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah dimensi kelembagaan. Nah, inilah yang menjadi pengelola atau aktor-aktor yang akan melaksanakan desa cerdas, yang kemudian dipayungi oleh namanya suatu kebijakan. Untuk kelembagaan nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada tata kelola. Nah, jadi model ini sudah kami turunkan sampai ke indikator. Jadi dari 4 dimensi kami turunkan jadi 13 variabel, kemudian 36 indikator. Itu. Nah, jadi dari model desa cerdas ini diharapkan pengelolaan keempat dimensi secara terintegrasi ini dapat diharapkan mampu meningkatkan status desa menjadi desa mandiri untuk kemudian akhirnya menghasilkan berdampak kepada Indonesia maju. Nah, ini adalah secara umum tahapan pengembangan desa cerdas. Secara umum dapat dilakukan 5 tahap. Jadi, namun secara detailnya ini sebenarnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desanya. Jadi, pertama kita perlu yang namanya mengidentifikasi dan menilai kondisi desa saat ini dan mendatang. Jadi mencakup yang namanya apa permasalahannya, kita punya jumlah ketersediaan dan kualitas dimensi-dimensi tadi sumber dayanya seperti apa. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu kondisi yang ada saat ini, permasalahan yang ada saat ini. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi apa sih potensi unggulan desa ini, baik secara jumlah maupun secara kualitas. Nah, tapi juga kita menilai potensi ekonomi tidak hanya yang potensi yang saat ini, tapi yang diperkirakan juga mendatang juga bisa menjadi potensi unggulan. Misalnya saat ini hanya pertanian, tapi sepertinya beberapa tahun mendatang desa tersebut juga mempunyai potensi untuk peternakan. Nah, itu juga harus kita identifikasi karena kita tidak hanya bicara saat ini, tapi namanya kita juga mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat kita olah untuk kedepannya. Kemudian yang tentunya penting adalah adanya melakukan kolaborasi dengan berbagai sektor. Memang aktor utama kita adalah pemerintah desa maupun masyarakat desa. Namun mereka tidak akan mungkin melakukannya sendiri. Jadi makanya ada yang perlu namanya tata kelola kolaboratif. Nah, ini memerlukan berbagai dukungan berbagai pihak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pihak-pihak mana saja yang akan berkolaborasi dengan aktor utama kita.
Kemudian juga kita merumuskan bagaimana strategi dan reaksi untuk memenuhi layanan tersebut, kemudian melaksanakannya sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Nah, inilah yang menjadi yang kami rumuskan sebagai model tata kelola kolaboratif untuk mengelola sebuah desa cerdas. Nah, merujuk hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para akademisi, mereka menyatakan bahwa model tata kelola kolaboratif adalah yang paling tepat untuk sebuah desa cerdas. Jadi, tata kelola yang dilaksanakan secara bersama-sama, secara interaktif oleh berbagai aktor atau lintas sektor untuk menyediakan layanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, siapa-siapa saja aktor yang terlibat? Nah, karena ini memang konteksnya untuk model desa cerdas untuk Indonesia, maka kami menyesuaikan aktor-aktor yang ada yang berkaitan dengan desa di Indonesia. Nah, pertama adalah tentunya yang di tengah-tengah itu sebagai aktor utamanya adalah pemerintah desa dan masyarakat desa. Nah, mereka nantinya hendaknya harus berkolaborasi dengan pertama adanya BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, kemudian juga lembaga kemaslahatan desa. Nah, kedua lembaga ini nantinya berperan sebagai pembina dan juga pengawas pengelolaan desa cerdas. Kemudian nanti bersama juga dengan yang namanya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kemudian inilah yang menjadi karakteristik desa kita ya, lembaga adat desa. Nah, di negara lain mungkin tidak ada ini. Nah, kenapa kami memasukkan lembaga adat desa pada model tata kolaboratif model desa cerdas? Karena untuk memastikan bahwa model yang kita implementasikan itu sejalan dengan kearifan lokal. Karena apa? Karena memang kearifan lokal itulah yang menjadi karakteristik unik setiap desa di Indonesia. Jangan sampai itu menjadi tergerus atau menjadi hilang, karena itu salah satu bentuk keunikan dan juga kekayaan yang kita punya. Nah, inilah peran dari lembaga adat desa supaya nantinya setiap proses pembangunan yang kita lakukan, setiap program yang kita lakukan memang sejalan dengan kearifan lokal. Kemudian tentunya dari sektor ekonomi nantinya didukung oleh namanya Badan Usaha Milik Desa. Nanti akan memperkuat untuk sektor ekonomi desa. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya adalah pihak ketiga, di mana di sana ada lembaga swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan juga lembaga lainnya yang nantinya membantu untuk merancang, memfasilitasi, memotivasi, dan juga mengawasi atau melakukan pendampingan gitu kepada desanya untuk mengelola desa cerdas. Nah, kolaborasi tata kelola ini memiliki 3 komponen dalam beraksi. Jadi pertama yaitu adanya keterlibatan berprinsip. Nah, ini setiap hal yang dirumuskan harus berdasarkan secara musyawarah. Kemudian adanya motivasi bersama. Jadi semua aktor yang ada di sini yang memang memiliki motivasi yang sama seperti itu. Jangan sampai ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Jadi nggak akan mungkin bisa berkolaborasi kalau tanpa adanya motivasi yang sama. Kemudian juga kapasitas untuk aksi bersama. Nah, jadi di sini adanya keseimbangan untuk para aktor ini untuk bisa punya kapasitas untuk bisa melaksanakan program-program yang dirumuskan tersebut secara bersama. Nah, dari tata kelola inilah yang kemudian menghasilkan yang namanya layanan tadi, layanan utama sampai kepada layanan lingkungan. Nah, nanti diharapkan nantinya akan berdampak kepada kemandirian desa. Nah, terakhir kita ulas bagaimana peluang dan tantangan penerapan desa cerdas di Indonesia. Nah, secara peluang, modal sosial yang dimiliki desa-desa di Indonesia merupakan peluang yang paling besar untuk dapat menerapkan ini. Karena seperti nilai gotong royong, solidaritas di tengah keberagaman yang kita punya itu menjadi harapan yang besar sebenarnya untuk masyarakat kita berpartisipasi dalam pembangunan desa. Apalagi kultur gotong royong ini masih sangat melekat di desa-desa di Indonesia. Mungkin di daerah kota, mungkin hal itu nggak ada. Tapi di kota, di desa itu sebenarnya masih. Walaupun mungkin sedikit-sedikit sudah ada yang sudah mulai terkikis seperti itu ya. Kemudian kita memiliki potensi lokal desa yang beragam. Kita punya potensi lokal yang kaya.
mulai dari pertanian, peternakan, pariwisata, laut, dan lain-lainnya, budaya, dan lainnya. Inilah yang menjadi peluang untuk dapat kita olah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian SDM. Secara kuantitas kita punya banyak. Apalagi berdasarkan data memang jumlah generasi muda saat ini tuh semakin meningkat gitu. Nah, inilah yang generasi muda inilah yang perlu kita berdayakan untuk dapat membangun desa. Selain itu tentunya peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena kami lihat memang berbagai pihak saat ini banyak yang sudah concern terhadap masalah desa. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi juga lembaga lain seperti universitas, lembaga riset, LSM, dan lain-lainnya. Namun di sisi lain tentunya tantangan yang mungkin menjadi kendala ada juga seperti itu ya. Pertama adalah kapasitas SDM. Jadi memang tidak dapat kita pungkiri ini memang masih perlu kita tingkatkan. Nanti tentunya perlu kerjasama dan perhatian berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM. Hal ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh Kemendesa ya, seperti adanya akademik desa dan lain-lainnya. Kemudian karakteristik desa. Nah, kita itu mempunyai karakteristik desa di Indonesia yang beragam. Mungkin dulu ketika saya kuliah di Jepang itu mereka karakteristik desanya sama aja seperti itu. Tapi di Indonesia itu beragam. Ada yang desanya desa adat, ada yang desanya memang desa pertanian, ada yang budayanya bermacam-macam juga, mempunyai value yang berbeda-beda, value yang beragam-ragam. Nah, ini model desa cerdas ini kan bukan model yang one size fit all. Jadi ini harus tailor-made. Yang tadi model yang kami paparkan tadi itu adalah model secara umumnya. Tapi secara detailnya untuk diterapkan di setiap masing-masing desa itu harus tailor-made. Jadi harus disesuaikan lagi nih sesuai dengan karakteristik desa dan kebutuhannya desanya. Jadi supaya nantinya memang model tersebut pas dengan karakteristik desa. Jadi misalnya untuk desa pariwisata seperti apa sih sebenarnya detailnya, seperti sumber dayanya itu seperti apa, kemudian tata kelolanya nanti melibatkan apa gitu. Mungkin ada tambahan nih, mungkin ada Kementerian Pariwisata atau mungkin lembaga-lembaga terkait dengan pariwisata seperti itu. Jadi model desa cerdas ini memang bukan one size fit all, tapi memang harus disesuaikan lagi dengan karakteristik. Nah, karena memang karakteristik kita beragam, nah ini bukan ini menjadi effort yang besar juga ya. Nah, sebenarnya hal ini dapat dimulai, dapat kita mulai. Dan ini juga mungkin juga akan diinisiasi juga oleh PR kita, yaitu perlu adanya program pendampingan untuk desanya. Dan juga bisa kita dirikan yaitu namanya laboratorium desa cerdas di berbagai karakteristik desa. Jadi mungkin ada lab desa cerdas untuk desa yang wisata, untuk pertanian, untuk peternakan, dan lain-lainnya. Jadi nantinya bisa kita temukan model yang pas sesuai dengan karakteristik desa tersebut. Kemudian yang menjadi kendala lainnya adalah tentunya geografis ya, karena tersebarnya mulai dari daerah pinggiran kota hingga daerah terpencil. Dan terakhir adalah masalah tata kelola. Jadi tadi memang secara model ya itu gitulah, tapi secara implementasi tentunya nggak semudah yang akan kita implementasikan gitu. Karena ini melibatkan banyak pihak, perlu komitmen bersama. Nah, jika tata kelola tersebut tidak berjalan dengan baik, tentunya menjadi penghambat. Nah, inilah yang salah satu tantangan juga gitu untuk membuat bagaimana tata kelola itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ya perjalanan untuk menjadi desa cerdas tentunya membutuhkan waktu yang panjang dan effort yang besar gitu. Jadi tidak bisa instan. Cukup kita menyediakan fasilitas canggih untuk desa udah bisa dikatakan cerdas, bukan gitu. Karena hal ini proses menuju desa cerdas itu merupakan proses transformasi budaya dan juga transformasi sosial. Karena melibatkan masyarakat, melibatkan banyak pihak gitu. Jadi tidak hanya sekedar sebuah fasilitas, tapi ini adalah transformasi sosial dan juga budaya. Nah, oleh karena itulah memang perlu juga kita bikin namanya roadmap untuk menentukan program prioritas. Seperti itu. Nah, sudah 30 menit lebih sepertinya. Ya, demikian paparan saya terkait salah satu alternatif model pembangunan desa di Indonesia. Jadi, ya diharapkan melalui penerapan model desa tersebut, model desa cerdas,
dapat mentransformasi desa di Indonesia menjadi desa mandiri, sehingga nantinya tentu menjadi pendorong pembangunan nasional. Gitu. Karena apa? Seperti yang Bung Hatta sampaikan, ini saya paling suka quote ini, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin desa. Karena bayangkan, jika 74 ribuan desa tersebut menjadi desa yang mandiri, pasti dapat dikatakan Indonesia sudah menjadi negara maju. Karena mereka itulah yang menjadi fondasi-fondasi untuk pembangunan kita, perekonomian kita. Gitu. Selanjutnya, ya Prof. Tita mungkin akan menjelaskan ya terkait modal pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah 3T. Nah, ini memang sangat akan terkait dengan pengembangan desa cerdas, karena sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaannya. Nah, namun bagaimana nih supaya kita dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat? Nah, inilah yang nanti akan disampaikan selanjutnya oleh pakarnya nih, Prof. Tita. Nah, mungkin demikian dari saya. Mungkin iklan sedikit ya sebagai informasi. Hasil riset kami sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Mungkin Bapak Ibu dapat mengaksesnya di marketplace. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara mendalam terkait modal desa cerdas atau hal lainnya juga dapat menghubungi kami di nomor kontak ini. Demikian dari saya, mohon maaf jika melebihi waktunya, jika ada yang kurang berkenan, dan kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Unila, sungguh luar biasa. Paparannya meskipun lebih dari 30 menit, tapi toleransinya 3 menit tidak apa-apa. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita catat dari paparan Unila. Yang pertama ada kata kunci kolaboratif, mandiri, dan berkelanjutan sebagai kunci untuk menuju desa cerdas ini. Lalu juga ada bagaimana desa cerdas ini memposisikan masyarakat tidak sebagai objek pembangunan yang pasif lagi, namun sebagai aktor utama dalam pembangunan desa. Selanjutnya, tanpa menunda lagi, kita lanjut ke paparan dari Profesor Tita. Ibu Tita, waktu dan layar kami silakan. Terima kasih luar biasa. Saya aja terpukau sekali mendengarkan pemaparannya Bu Susi Ella, luar biasa ya. Sangat cerdas, peneliti muda yang sangat cerdas, dan juga tentang desa cerdas. Baik, saya mungkin akan menambahkan saja beberapa, karena kan kalau dari pemaparan saya akan fokus kepada masyarakatnya sendiri tadi untuk menambahkan informasi-informasi. Izin share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Baik, sudah terlihat, sudah. Ibu. Oke, terima kasih. Iya, selamat siang Bapak dan Ibu peserta seminar webinar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya mungkin ingin menambahkan saja materi dari Ibu Susi Ella yang luar biasa itu tentang model pemberdayaan masyarakat yang komprehensif komprehensif dan integratif mungkin maksudnya di wilayah 3T. 3T itu yang kita tahu ini menjadi prioritas pembangunan, monitor terus evaluasi. Harus dievaluasi. Jadi waktu itu kegiatan 2011-2013, namun 2014 tentu kita harus tetap juga ke lapangan, kita harus evaluasi programnya, bagaimana Pemda Belu-nya, bagaimana juga masyarakatnya, bagaimana juga desanya, dan juga bagaimana, nah ini fungsi, mengapa juga itu berjalan, karena kami memilih fungsi BPP sebagai lembaga intermediasi. Ini pun mendapatkan BPP sebagai lembaga intermediasi melalui berliku-liku jalan, karena ketika misalkan kami memilih lembaga intermediasinya di desa, ternyata nggak ada yang SDM yang kita perlukan kapasitasnya. Di situ ada pos penyuluh desa, hanya namanya saja. Ada BUMDes, tetap kepala desa. Kepala desa juga tidak ke desa, adanya hanya di rumah dan sebagainya banyak sekali. Akhirnya dari berbagai analisis kami di lapangan, maka dipilih fungsi BPP, dan itu juga memerlukan
dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Waktu itu Bupati harus menandatangani juga menandatangani nota kesepahaman antara setiap dinas bahwa dinas-dinas yang mempunyai penyuluh baik peternakan, pertanian, kehutanan atau Mantri Tani, ada juga kalau kehutanannya resort ya, juga perikanan berkumpul di BPP untuk menjadi kepanjangan tangan kami gitu sebagai lembaga intermediasi kepada masyarakat. Nah, itu juga masih tetap kami lakukan terakhir di 2019 karena 2020-2021 adalah kita pandemi yang nggak bisa ke lapangan. Kami melihat hasilnya ternyata program masih berjalan, alhamdulillah, walaupun BPP sudah tidak berfungsi lagi sebagai ini karena mereka sudah dilepas. Ini adalah petani-petani sayur yang kebetulan biasa kalau datang itu selain bersilaturahmi mereka juga mengeluh karena mereka sudah naik tingkat, maka tidak lagi mendapat bantuan pupuk dari pemerintah. Sementara ini teman-teman yang dulunya tidak punya akses, dia bilang katanya, aduh senang sekali sudah bisa akses dan bahkan Pemda mereka bisa menggarap lahan seluas yang bisa mereka garap. Tentu mereka juga punya keterbatasan dana. Nah, dari situ maka pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi tentu saja harus ada intervensi dari kesediaan maupun intervensi dari kebutuhan secara komprehensif, dan kebutuhan itu diciptakan dari analisis pasarnya sendiri sehingga diharapkan mereka bisa berdaya. Nah, mengapa perlu mereka perlu keterlibatan berbagai pihak, khususnya juga kita sebagai peneliti, juga pemerintah dan juga swasta nanti tentu dari intervensi pada sisi ketersediaan. Ini kita perlu hadir di situ mendorong masyarakat mendapatkan peluang usaha. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang biasa kita lakukan, tetapi juga perlu juga dilakukan intervensi dari sisi kebutuhan usaha juga ini. Dan siapa nih yang menumbuhkan? Tentu saja menurut saya sih pemerintah daerah yang paling berkompeten untuk memfasilitasi atau mengintervensi kebutuhan UMKM. Nah, ini contoh juga, ini masih juga belum selesai meskipun kegiatan. Ini kegiatan sebetulnya kami LIPI ya dulu 2005-2009 itu adalah pengembangan potensi lokal. Di situ ya tadi dekat sekali sebelahan dengan desa yang tadi yang desa K ya. Itu 2029 pada 2009 sudah bisa dipasarkan di lokal. Lalu 2018-2019 kami datang kembali, lalu kami memperbaiki proses produksinya dengan teknologi yang mutakhir lah tentu saja. Maksud proses teknologinya tidak, kalau teknologi peralatan masih sama karena hanya spinner dan penggorengan, juga kemasan. 2018, nah lalu kita pandemi 2021 ternyata ada punya rumah program BUMN untuk milenial. Nah kebetulan si ibu ini punya anak gadis ya milenial sehingga tentu bisa masuk ke program itu dan sekarang abonnya dikelola anak-anaknya itu yang masih muda milenial di Tangerang dan bisa masuk ke digital, platform digital. Nah semua itu tentu ini karena proses bisnis BRIN juga ini berubah, maka sebagai lembaga riset ya kita BRIN tidak bisa ada terus di lapangan mendampingi mereka. Oleh karena itu pada 2021 penelitian kami mengusulkan keterlibatan universitas lokal di dalam setiap kegiatan pengembangan masyarakat dan pemerintah daerah. Dia harusnya berkewajiban mengakomodasi usahanya. Kalau memang menyertakan kami lembaga riset, maka kami melakukannya dengan transfer IP maupun lisensi atau paten kepada pelaku-pelaku usaha. Tentu saja swasta juga perlu dengan dana CSR seperti tadi untuk membackup sehingga pasar terjadi. Nah, namun juga sayangnya di daerah 3T itu tidak semua punya universitas lokal. Contohnya misalkan Kabupaten Belu. Baru 2022 ya kemarin tuh April 2022 mereka meresmikan Universitas Pertahanan ya di daerah. Kebetulan dekat juga tuh dengan daerah-daerah binaan kami, dengan desa kami. Baru itu, tapi di tempat lain belum tentu juga punya. Dan ini juga menjadi permasalahan kita semua. Barangkali mungkin yang paling terdekat ya adalah kalau di NTT ada di provinsi di Kupang, di ibu kota. Apa yang harus kita
lakukan juga di sini berdasarkan pengalaman juga di lapangan, semua berdasarkan pengalaman. Tentu ternyata pelibatan kaum muda itu memang lebih cepat untuk proses digitalisasi dan juga untuk proses masuk kepada pasar digital. Dan juga sektor-sektor swasta dan pemerintahan untuk penumbuhan usaha. Nah, yang harus mempertimbangkan tentu saja proses berkeadilan gender. Kan kebetulan kalau di kami ini tidak bermasalah karena rata-rata suami istri juga bekerja bersama sesuai dengan secara alamiah saja. Perempuan misalkan mengerjakan proses pangannya, proses teknologinya, sedangkan laki-laki menghandle teknologi peralatannya dan sebagainya, lalu pembukuan perempuan ini gender ini saya kira sudah secara alamiah saja bekerja seperti itu. Nah tadi yang harus dipikirkan juga perbedaan budaya, beberapa tadi kasus contoh persepsi kata ada dan banyak, mungkin saya juga terkenyak di sini bilang ketika masuk banyak Bu, apakah di sini banyak Bu? Ternyata bukan banyak, kalau menurut kami itu ada. Jadi itu persepsi itu juga budaya, mungkin kita harus ikut menjadi perhatian. Bagaimana pelibatannya? Tentu harus dalam semua tahapan kegiatan. Biasanya kami awal itu melakukan bukan FGD ya, atau sebetulnya kan musyawarah, kita bilang ya ini kita mau melakukan ini begitu, bagaimana, lalu mereka dilibatkan. Begitu juga masyarakat ketika mau datang ya kita ini begini-begini programnya, nanti akan ada begini-begini disampaikan. Dan juga tentu program harus mempertimbangkan konsistensi pengelolaan yang berkelanjutan, ya tadi tidak hit and run. Nah, tentu ini bagi kita sebagai peneliti catatan pentingnya di kegiatan ini yang suka luput gitu, suka hampir juga lupa bahwa kita tetap harus melakukan produksi pengetahuan, dan inilah yang membedakan kita dengan LSM. Tentu kita harus tetap dapat memperkaya isu-isu teoritis atau konseptual di tempat yang mana atau di kajian yang mana, tergantung dari ini concern kita. Tentu juga harus dapat memperkuat metodologi riset. Tadi sudah disebut-sebut apakah inovasi tata kelola kolaboratif atau apa yang sesuai. Nah, kita itu memang biasanya dulu-dulu ya selalu hanya sudah bahagia ketika program-program aksi itu sudah terlihat kebermanfaatannya di masyarakat. Namun sebagai peneliti tentu ini tidak cukup. Sebagai kesimpulan, maka model pemberdayaan masyarakat komprehensif dan integrasi dari pengalaman di lapangan tentu itu kan 3 poin ini yang harus ada dalam suatu pemberdayaan. Yang pertama, peningkatan keterampilan masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi juga dengan tumbuh kembang usaha untuk tumbuh kembang usaha. Ya. Ini ada integrasi, kolaborasi karena kita tidak mungkin bekerja sendirian. Dengan Pemda khususnya, juga pusat maupun swasta. Nah, jika pemberdayaan ini dilakukan secara berkesinambungan dan mandiri, maka ini berpotensi dapat mengembangkan ekonomi masyarakat wilayah jauh dan terpencil tadi. Ini menjadi program pengembangan masyarakat. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Terima kasih Bu Prof Tita. Ini sungguh menyambung apa yang disampaikan Ibu Ella di awal tadi. Jika Ibu Ella di awal tadi banyak membicarakan tentang konsep desa cerdas, bagaimana sebaiknya konsep ini bisa berjalan di sini, Ibu Prof Tita menjelaskan realita yang terjadi di lapangan dari pengalaman-pengalaman penelitian beliau sebelumnya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, ada juga yang resen. Mungkin kita mulai saja dari yang resen. Saya mohon Bapak Wisnuwardana, ini Ibu ya Ibu Sudarti dan Bapak Syamsul Bahri untuk pertama. Silahkan Bapak Wisnuwardana. Bapak Wisnuwardana. Apakah masih di tempat Bapak Wisnuwardana? Oke. Jika tidak ada, kita lanjut ke Ibu Sudarti dulu. Ibu Sudarti. Selamat siang Ibu Sudarti. Tidak ada juga. Selanjutnya mungkin tadi ada sempat Pak Syamsul Bahri yang raise hand. Pak Syamsul Bahri, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samsul Bahri dari Makassar. Selamat siang buat Ibu Tita, Ibu Susi. Kebetulan kemarin sama-sama diskusi satu kelompok PR. Saya kira menarik persoalan membahas masalah desa. Saya tahu bahwa desa adalah menjadi tulang punggung untuk menuju ke tingkat nasional. Disitulah semua lahir budaya-budaya lokal untuk menunjang budaya-budaya nasional. Saya kira di situ apalagi desa itu menjadi titik pusat untuk menuju mempertahankan budaya-budaya lokal. Saya kira itu menjadi penting. Desa juga merupakan sebuah ruang di mana masyarakatnya masih adem dengan budaya-budaya tradisional, sehingga kalau kita mengatakan bahwa disitulah kehidupan yang paling bagus menurut saya. Saya ada kasus 3. Mungkin saya sependapat dengan Ibu Tita terkait dengan program-program desa. Saya juga baru-baru penelitian 2020 penelitian ada 2 desa. Pertama di Toraja, itu ada desa yang nama lainnya itu Lembang. Lembang itu nama lain dari sebuah desa. Di situ di Toraja Utara ada satu desa Lembang Buntu Labo. Di situ lahir pandai-pandai besi. Ada situ lahir pandai besi sejak tahun 60-an. Nah, sekarang menurut mereka dia selama mereka bekerja nggak pernah ada penyuluhan, nggak pernah ada bantuan, sehingga mereka jalan untuk stagnan, artinya tidak ada perkembangan menurut dia. Dia malah waktu saya datang penelitian tahun terakhir ini baru-baru ini, dia mengatakan bahwa saya mau didata untuk diberi bantuan. Saya cuma mengusulkan nanti bagaimana tulisan saya ini bisa menjadi perhatian pemerintah. Itu jadi artinya mereka memang tidak pernah mendapat perhatian, baik penyuluhan, baik bantuan dana. Harusnya menurut saya supaya karyanya itu berkembang, itu ada penyuluhan, Prof. Saya kira. Yang kedua, ada desa di Sulawesi Selatan juga itu penghasil cengkeh. Tahun 70-an di kampung itu namanya Desa Batu, luar biasa terang benderang, pokoknya apapun yang jalan bisa dilihat. Nah, sekarang itu desa mati karena cengkeh yang mereka tanam tidak menjadi perhatian lagi, karena pertama harga turun, itu jadi lebih besar biaya pemeliharaan kalau dia tetap dikembangkan daripada biaya produksi. Malah mereka biarkan, jadi itu pokoknya dia memetik lebih besar biaya petikan, mereka bayar biaya petiknya, Bu. Nah, itu yang menurut saya bagaimana caranya kira-kira masyarakat desa diberdayakan, dibantulah memasarkan hasil-hasil produksinya. Satu desa lagi di Sulawesi Barat, itu saya pernah meneliti tentang ikan terbang. Ikan terbang itu luar biasa, gizinya sangat tinggi. Nah, ketika dia meluap, hasilnya produksinya meluap, itu pemasarannya hampir tidak ada. Pernah diusahakan di sana itu pengalengan ikan terbang, tetapi tidak mampu mengatasi produksi yang didapatkan nelayan karena pelemparannya nggak ada. Mereka tidak pernah diberi penyuluhan, sehingga kadang mereka jadi ikan terbang itu yang dihambur begitu saja, harganya biasanya Rp1, pokoknya tidak ada harganya menurut saya, padahal itu merupakan sumber daya alam yang luar biasa gizinya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Bu mengatasi 3 desa yang saya sebutkan ini, sehingga bagaimana mereka diberdayakan lah, supaya jangan kita cuma mau menikmati sumber daya alam, tidak memperhatikan mereka. Nah, yang kalau menurut saya satu solusi menurut saya, kalau itu program bottom up diberdayakan, saya kira orang-orang desa itu tidak tertinggal. Kalau dia bottom up yang menjadi perhitungan. Yang kedua, tadi Ibu mengatakan bahwa ada SDM kurang. Sebenarnya bukan kurang SDM. Orang desa yang sekolah di kota itu tidak mau kembali ke desa karena tidak ada daya tarik.
Tidak ada tadi seandainya memang desa itu menyiapkan lapangan kerja seperti yang sekarang kan sudah ada dana turun di desa, itu saya kira mereka mau kembali. Kampung halaman, cinta kampung halaman itu luar biasa, Bu. Saya kira itu tiga pertanyaan saya, Prof. Ibu Tita dengan Ibu Susi satu kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syamsul. Mungkin kita satu penanya lagi, Pak Nur Ahmadi. Di sini ada yang raise hand. Pak Nur Ahmadi. Silahkan Pak Nur Ahmadi. Di unmute. Baik. Silahkan di unmute Pak Nur Ahmadi. Oke, baik. Jika tidak, Pak Wisnuwardana kami panggil kembali. Pak Wisnuwardana. Jika tidak ada, mungkin kami persilahkan untuk Ibu Prof. Tita dan Ibu Susiela menjawab pertanyaan dari Pak Syamsul Bahri tadi. Silahkan, Ibu Prof. Ya, Pak dulu, saya dulu. Ya, saya dulu. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Syamsul. Waduh, ini bisa sepertinya dikerjakan didiskusikan di kelompok. Tapi saya ingin menjawab, kita itu nggak bisa hanya usul saja. Oh ya, harus ada penyuluhan gitu. Harus action, harus action. Apa penyuluhan yang kita lakukan? Siapa yang harus kita hubungi? Misalkan ya tadi tentang pandai besi kan itu kan dinas perindustrian ya. Ya kita harus datang ke dinas perindustrian, bilang kepada kepala dinasnya ini ada apa, terus ya kita harus ajak. Gimana caranya ya, biasanya saya ya kadang bolak-balik. Kadang katanya disuruh datang jam segini gitu, pernah datang pagi, dianya belum ada. Ya kita ikutin aja. Lalu kadang sudah datang terus dianya juga jalan belakang, ikutin aja terus gitu, sampai dia bosan, kita juga bosan ya. Kitanya nggak boleh bosan. Jadi action di lapangan memang harus berulang kali, tidak boleh bosan, dan tidak bisa hanya usulan. Begitu juga ketiganya tadi, kalau misalkan cengkeh, tentu kita oh ya ini tentang dinas perkebunan. Apakah di sini dinas perkebunan itu bersama dinas pertanian? Kalau bersama ya kita datang ke dinas pertanian. Punya program apa? Biasanya sebetulnya punya banyak program, cuma mungkin kita nggak tahu atau orang masyarakat nggak tahu. Nah, kita sebagai orang dianggap orang pinter gitu ya, di situ ya kita yang harus menghubungkan antara program tadi, program yang ada di dinas itu pasti ada sih. Kalau tidak dinas biasanya ada dari kementerian yang itu kan ke dinas. Ya rajin-rajinlah mendapatkan informasi atau bersilaturahmi. Saya sih menulisnya bersilaturahmi, apapun kondisinya tetap bersilaturahmi. Sekarang kan lebih enak juga, banyak sekali salurannya, misalkan dengan WA, dengan apa. Kemarin juga saya mendapat telepon dari UKM ya, kita terima, kita jawab. Seperti itu sih ya, action langsung di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Uniela mungkin bisa memberi tanggapan. Ya, sebenarnya kalau saya secara pengalaman turun ke lapangan mungkin tidak ini Bu Prof Tita ya, karena memang selama saya di LAN, karena memang saya bergabung nih di BRIN. Kalau kami dulu di LAN itu ada yang namanya laboratorium inovasi. Jadi kami memang melakukan pendampingan kepada desa ataupun juga pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan supaya mereka bisa kita melakukan trigger gitu, kita memancing mereka untuk bisa menghasilkan sebuah inovasi, apapun bentuk inovasinya, bisa melakukan public service inovasi atau misalnya inovasi-inovasi seperti yang terakhir kami lakukan itu di Kabupaten Bekasi, desa-desanya itu mulai melakukan inovasi, menginisiasi bagaimana mereka meningkatkan potensi ekonomi sektornya, misalnya yang punya potensi di ikan lele ya, seperti itu. Jadi seperti apa sih inovasinya? Nah, memang ketika kami melakukan pendampingan secara langsung, mengguidance mereka, mendampingi mereka mulai dari tahap awal, mengidentifikasi sampai akhirnya mengevaluasi, itu memang berbeda dibandingkan hanya sekedar
melakukan pelatihan kemudian hilang begitu saja gitu. Jadi memang ketika untuk konteks desa memang kita harapkan itu, makanya tadi saya juga mengusulkan adanya pendampingan secara kontinuitas. Jadi mulai dari awal sampai kemudian memperhatikan keberlanjutannya juga seperti itu. Tapi memang secara pengalaman memang saya kalau ke lapangan baru sebatas memfasilitasi lab inovasi ke desa-desa ataupun ke pemerintah daerah. Mungkin tadi Prof. Tita sudah menjelaskan lebih banyak terkait hal ini. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Unela. Ini poinnya sama dengan Prof. Tita, artinya saya menangkap di sini peneliti itu memposisikan diri sebagai agen atau middleman yang mengawal pembangunan. Jadi tidak sekedar hanya memproduksi pengetahuan saja, peneliti tidak hanya menulis paper, tapi juga bisa memberikan kontribusi dengan mengawal antar stakeholder di sini. Kira-kira itu yang poin yang bisa ditangkap dari penjelasan para narasumber. Selanjutnya kami persilahkan Pak Zamroni Salim. Pak Erwin bisa izin? Oh iya, Pak Ahmadi. Ya, silakan. Ya, maaf, Pak Ahmadi. tadi unmute Pak. Saya mohon maaf sebentar aja Pak. Oke, silakan. Saya Nur Ahmadi Pak, jauh dari Palembang, dari Universitas Yakirti. Ya, saya dapat undangan dari saudara saya, Prof. Rami Saparita. Saya hanya nanya satu aja, mungkin ke Bu Susi ya. Saya senang sekali dengan ada konsep desa cerdas ya. Tapi kan Indonesia kan berbagai beda topografi maupun wilayah Jawa, Sumatera, Indonesia Timur. Yang saya tanya apakah metodenya sama Bu Ella ya, metode untuk menjadikan desa itu cerdas ya. Di Sumsel itu Sumatera Selatan itu gimana saya bilang nggak bisa saya katakan bahwa cerdas semua desanya karena mungkin ada beberapa pengabdian masyarakat kita kasih suatu teknologi, kita turunkan mahasiswa, kemudian setelah selesai sudah nggak dilanjutkan, itu berarti nggak cerdas begitu ya atau gimana? Mungkin itu aja. Kemudian ke Bu Saparita aja mungkin, Prof, apakah sudah ada data akurat Bu Prof ya bahwa desa cerdas di Indonesia itu di Jawa sekian, di Sumatera sekian hasil daripada penelitian. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ibu Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Sebelum dijawab, mungkin ada satu lagi dari Pak Roni. Silahkan Pak Zamroni Salim. Ya, terima kasih Pak Erwin. Mohon maaf tadi saya terlambat karena ada crash. Juga terima kasih Prof. Tita dan Ibu Susi atas presentasinya, menarik. Tadi menyambung dari Pak Nur Ahmad ini, katanya beliau dari Palembang. Saya akan ke Palembang nih, Pak Nur. Mudik. Oke, pertanyaan saya ini terkait dengan tadi model desa cerdas yang disampaikan oleh Bu Susi tadi, menarik sekali, inspiratif untuk dilanjutkan, dalam arti diaplikasikan. Tadi di dalam pemodelan bagaimana kita membangun desa cerdas dari desa tertinggal, terdepan, dan terluar, itu tadi sudah dijelaskan secara detail, termasuk juga outcome-nya. Pertanyaan saya ini masih terkait dengan outcome. Tadi kalau tidak salah dikatakan bahwa proses pembangunan desa cerdas adalah proses transformasi sosial, itu yang saya tangkap. Dan proses transformasi sosial, meskipun dia sifatnya sosial, tadi juga sudah dijelaskan ada kolaborasi, ada kuantitas SDM, kemudian ada model sosial dan juga potensi lokal yang ada di desa cerdas. Pertanyaan saya, bagaimana kita yang dari luar, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, ketika ingin mencoba membangun desa cerdas dari desa tertinggal, terluar, dan terdepan itu dengan menggunakan kacamata kuantitatif. Dalam arti kita bisa mengatakan desa itu desa tertinggal, desa itu desa terluar, kalau kita mempunyai semacam indikator yang bisa dibandingkan dengan desa lain. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Bu Susi itu bisa menilai sebuah desa itu menjadi dari desa tertinggal menjadi desa maju? Apa indikator yang bisa dibandingkan dengan desa yang lain? Terutama indikator kuantitatif. Itu pertama. Yang kedua adalah menyambung dari penjelasan Prof. Tita tadi
cukup menarik dan inspiratif bagaimana proses integrasi itu bisa dilakukan, digabungkan. Jadi proses integrasi yang disampaikan Prof. Tita itu bisa juga diintegrasikan ke dalam model yang dibangun oleh Bu Susi dan tim. Pertanyaan saya terkait proses integrasi ini, kalau kita melakukan proses integrasi itu dengan melihat keberhasilannya adalah seberapa banyak jumlah program yang bisa dilakukan oleh desa maju tersebut. Itu tentu saja bisa dibandingkan dengan desa lain. Yang kedua adalah dalam hubungannya dengan proses integrasi ini, kalau kita bicara pada potensi lokal yang ada di desa, maka kita tidak pernah bisa menjadikannya sebuah realitas. Bagaimana kita menilai sebuah desa maju itu dengan tanpa tergantung pada potensi, tapi pada aktivitas real yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, misalnya ini dari sisi ekonomi itu berapa jumlah BUMDes, badan usaha milik desa yang sudah berhasil. Itu menurut saya lebih mudah untuk dibandingkan. Jadi bagaimana menjadikan potensi lokal itu menjadi sesuatu yang real dalam bentuk aktivitas ekonomi masyarakat misalnya. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Erwin. Dan juga terima kasih sudah bersedia menjadi moderator. Baik, terima kasih Pak Roni. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Silahkan yang pertama Ibu Tita, boleh menjawab Pak Roni dulu atau Pak Rahmadi dulu. Terima kasih. Tadi Pak, ya betul Pak, tentu yang paling mudah tuh adalah indikator-indikator ekonomi ya, yang bisa menjadi indikator bahwa dia maju desa itu atau enggak. Nah masalahnya sebenarnya tadi kan kita di desa tertinggal itu BUMDes memang sudah banyak, tetapi yang real jalan juga masih sangat-sangat sedikit atau mungkin beberapa saja. Karena tadi persoalannya adalah di persoalan bukan jumlah ya, tadi kuantitas, bukan kuantitas tapi kualitas tadi betul-betul kurang kalau saya melihat sih. Tentu itu kalau misalkan tadi indikator-indikator itu ada, itu lebih baik Pak, tetapi sementara ini tadi belum bisa kita kondisi di lapangan itu BUMDes itu ya ada, tetapi belum bisa dijadikan pegangan yang tepat sebagai real. Nah, kondisinya adalah mengapa tadi mengambil juga potensi SDA, karena memang yang terlihat itu ada paradoksnya ada di sana. Yang terlihat paradoks, mereka masih punya tetapi mereka ada dalam kondisi kemiskinan. Itu sih Pak Roni saya bisa jawab. Lalu nanti tadi yang langsung aja dengan Pak dengan Pak Nur Ahmadi, terima kasih bisa bersilaturahmi. Tapi sebetulnya kalau desa tadi tentang data desa cerdas mungkin bisa dibantu sama Bu Ella ya, karena saya kebetulan belum mencarinya berapa sih di Indonesia, berapa di Jawa tentang desa cerdas. Sepertinya itu tepatnya sama Bu Ella yang di ini. Terima kasih Pak Roni dan Bu Ella. Terima kasih Prof. Tita. Baik, terima kasih Bu Tita. Sekarang silakan Uni Ella. Ya, terima kasih. Mungkin kalau terkait dengan keberadaan dari desa cerdas, berdasarkan hasil riset kami, sepanjang pengetahuan kami, sebenarnya belum ada desa yang dapat kita katakan cerdas. Karena untuk konsep smart city sekalipun, smart city sebenarnya kan sudah lebih tua ya untuk konsep yang diterapkan di Indonesia gitu, lebih mulai banyak dan tren lah di Indonesia. Bahkan sudah ada rating kota cerdas di Indonesia di beberapa tahun terakhir. Bahkan kota cerdas sekalipun sebenarnya belum ada kota cerdas di Indonesia. Itu berdasarkan hasil rating di ITB yang dilaksanakan oleh ITB. Tapi baru kota menuju cerdas. Nah, termasuk juga desa cerdas. Desa cerdas, memang kami belum menemukan adanya pengukuran terkait keberadaan desa cerdas. Jadi memang belum ada indikator untuk mengukur ini. Memang rencananya next step penelitian kami adalah ini. Tapi dilihat dari berbagai
berbagai upaya yang ada di lapangan saat ini sebenarnya sudah ada yang memang menuju ke sana. Jadi seperti misalnya contohnya di desa wisata yang Pulau Payung. Ya, di sana kan desa wisata seperti itu ya. Jadi memang itu bisa dikatakan sebuah desa yang memang menuju ke arah cerdas karena memang di sana yang menginisiasi untuk mengelola potensi lokal wisata di sana memang masyarakatnya seperti itu. Jadi memang ada partisipasi aktif dari masyarakatnya. Nah, kemudian juga seperti desa-desa digital seperti yang ada di Jawa Barat, mungkin Smart Kampung yang ada di Banyuwangi, sebenarnya itu juga salah satu upaya untuk menuju desa cerdas. Tapi mungkin lebih mengutamakan yang namanya digitalisasi layanan. Tapi sedangkan di sini kan kita mengharapkan adanya bagaimana sih upaya kita supaya masyarakatnya aktif, supaya mereka memang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan. Tidak hanya bergantung kepada digitalisasi, tapi juga kepada pengelolaan potensi-potensi yang memang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti itu. Nah, ini memang rencananya penelitian ini yang akan kami lakukan lebih lanjut. Nah, untuk model yang kami susun saat ini sebenarnya sudah sampai pada indikator. Jadi setiap dimensi sampai ke variabel sudah ada nih indikatornya. Namun memang ini perlu kami ujikan kembali, terus kemudian kami riset kembali untuk lebih lanjutnya. Kami coba akan melakukannya juga akan dikolaborasikan juga dengan mulai dari hasil riset secara desk research dan juga untuk turun ke lapangan, sehingga nanti indikatornya memang akan sesuai dengan karakteristik desa-desa di Indonesia. Nanti diharapkan nanti kami bisa menghasilkan yang namanya level-level gitu. Kalau di sekarang kan kota cerdas sudah ada ya level-levelnya gitu tingkatannya. Nah, juga diharapkan nantinya juga akan ada tahap-tahapannya seperti level pertama seperti apa sehingga dapat dikatakan desa cerdas. Tapi yang jelas untuk indikator-indikator yang sekarang kami gunakan sebenarnya itu adalah juga kami juga melihat dari indeks desa membangun IDM, kemudian juga dari yang namanya dari data-data berdasarkan juga statistik potensi desa, kemudian juga itu kami kolaborasikan juga di situ berdasarkan indikatornya, dan juga beberapa kebijakan memang terkait dengan dimensi-dimensi tersebut, misalnya seperti sumber daya mineral seperti sumber daya alam atau misalnya terkait sumber daya energi. Nah, seperti apa sih dari kebijakan? Jadi memang kami tidak hanya berdasarkan riset, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tapi juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dimensi-dimensi tersebut kami pelajari, kemudian kami turunkan menjadi indikator-indikator. Nah, mungkin saya tidak bisa mencetak menjelaskan secara rinci. Mungkin Bapak mungkin bisa menghubungi saya lebih lanjut terkait apa-apa saja indikatornya. Tapi mungkin sudah ada di bukunya. Mungkin terkait seperti itu. Mungkin menyambung terkait apakah model desa cerdas ini bisa diterapkan di berbagai karakteristik Indonesia. Secara umum memang model yang kami susun saat ini itu adalah model secara umum bisa diterapkan. Tapi saya terangkan tadi ini adalah bukan one size fit all gitu ya. Jadi perlu ada penyesuaian lagi. Misalnya seperti ini, untuk teknologi tepat guna. Apakah teknologi tepat guna yang akan digunakan untuk di sektor pertanian akan sama dengan yang di desa di sektor pariwisata, tentunya akan berbeda. Nah, itu nanti akan ada penyesuaian. Tapi secara umum sebenarnya model ini sudah bisa diterapkan. Dan terkait dengan keberlanjutan, nah keberlanjutan ini memang inilah yang menjadi PR ya. Tadi kalau saya tidak salah tangkap, mungkin tadi pola yang tadi disampaikan oleh Bapak ada intervensi, misalnya ada mahasiswa gitu yang datang ke desa. Nah, itu kan masih intervensi top down intervention ya gitu. Nah, di sini supaya berkelanjutan, nah ketika mahasiswanya sudah pulang ya sudah gitu ya. Nah, disinilah bagaimana upaya kita sebagai misalnya sebagai researcher atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta atau yang lainnya ketika mencoba mengintervensi ke desa-desa supaya mereka mau menginisiasi seperti itu desa cerdas, memang perlu ya namanya supaya kita melakukan pendampingan kepada masyarakatnya, menjelaskan apa sih urgensi program ini, apa sih nantinya dampak yang akan mereka dapatkan ketika kita melaksanakan ini. Nah, jangan sampai kemudian setelah berjalan ya sudah kita tinggalkan seperti itu, tidak bisa gitu. Jadi memang perlu pendampingan secara kontinu dan memang harus melibatkan masyarakatnya. Jadi ketika masyarakatnya terlibat dan mereka merasakan sendiri apa dampaknya, dan tentunya dan jangan lupa juga yang sejalan dengan kearifan lokal gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita usulkan tidak sejalan dengan kearifan lokal. Itu pastinya untuk desa itu pasti nggak akan mau deh gitu ya.
kok kayak di desa saya aja ya, ketika ada penyuluh pertanian yang mencoba mengenalkan suatu teknologi yang ternyata tuh kayak seperti tabu lah di budaya kami, ya itu nggak akan bisa. Mau dibilang ini terbukti, nggak akan bisa. Nah, seperti itu. Jadi itulah karakteristik desa di Indonesia gitu. Makanya model ini memang untuk konteks Indonesia, bukan kami untuk konteks desa cerdas secara global gitu. Karena di sini ada lembaga adatnya gitu. Lembaga adat, tokoh masyarakat adalah tokoh-tokoh yang memang akan membantu kita untuk keberlanjutan juga, karena mereka lah salah satu aktor yang akan bisa memotivasi atau mempengaruhi masyarakat, seperti itu. Salah satu contohnya ketika kami melakukan riset terkait dengan BUMDes, salah satu BUMDes di Kabupaten Pangandaran yang mengelola desa wisata di sana. Di sana memang inisiasi terkait untuk pengelolaan sektor wisata yang dikelola oleh BUMDesnya memang itu diinisiasi oleh pemuda-pemudanya. Jadi Karang Taruna, tokoh masyarakatnya. Jadi mereka lah yang kemudian mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi atau memotivasi masyarakatnya untuk kemudian menerima pola-pola yang memang mereka coba kembangkan seperti itu. Jadi memang PR yang besar ya, karena di sini kolaborasinya itu tidak boleh putus seperti itu. Tapi ini upaya yang perlu kita lakukan untuk ke pembangunan desa di Indonesia. Mungkin itu, Mas Erwin. Baik, terima kasih Ibu Ella. Mohon maaf Bapak Ibu jika suara saya tidak jelas. Kondisi sekarang di Jogja sedang hujan deras sehingga mungkin agak kurang terdengar. Di sini kita lihat lagi Pak. Kita bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk di chatbox, sudah banyak sekali. Saya pilihkan beberapa yang menarik. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Maesti Mardiarini. Nah, pertanyaan ini adalah bagaimana pengelolaan atau manajemen konflik dalam pengembangan desa cerdas ini? Karena seringkali ada benturan antara kepentingan desa atau pemerintah dengan budaya adat. Nah, di sini Bu Maesti ini menanyakan tentang konflik vertikal gitu, antara desa dan budaya juga, antara pemerintah dengan budaya. Tapi saya boleh tambahkan juga di sini satu pertanyaan titipan juga dari saya, bagaimana jika konflik itu adalah konflik horizontal? Karena dalam ilmu sosial kita tahu desa itu tidak sehomogen yang kita kira. Gitu. Desa itu adalah arena pertarungan kontestasi antar banyak pihak. Silakan untuk Ibu Ella untuk menjawab pertanyaan. Terkait dengan manajemen konflik ya, manajemen konflik itu memang kami belum secara mendalam melakukan riset terkait itu. Tapi jika kita lihat dari model tata kelola kolaboratif yang kami sampaikan tadi, bahwa aktor-aktor yang terlibat di sana adalah mewakili seluruh unsur dari masyarakat. Contohnya, ketika apakah konfliknya nanti programnya berbenturan dengan adat istiadat. Nah, itulah adanya fungsi lembaga adat desa. Karena itulah mereka yang akan berperan untuk mengawasi apakah memang programnya bertentangan dengan kearifan lokal. Kemudian misalnya konflik antar masyarakat. Di sana kan ada lembaga kemasyarakatan gitu ya. Misalnya Karang Taruna, kemudian PKK atau yang lembaga kemasyarakatan lainnya. Di sana kita libatkan juga. Nah, jadi memang di model tata kelola kolaboratif yang kami sampaikan ini adalah lembaga-lembaga yang memang secara di kebijakan undang-undang desa memang diakui gitu ya. Nah, inilah kami melibatkan itu semua supaya karena lembaga-lembaga inilah yang mewakili dari unsur-unsur masyarakat. Jadi BPD yang menjadi tim pengawasnya seperti kayak DPR-nya desa lah gitu ya, atau lembaga adat yang akan mengawasi terkait kearifan lokal. Kemudian juga ada intervensi dari misalnya pendampingan dari pemerintah untuk melihat apakah kesesuaian dengan program pemerintah atau seperti apa, dan juga tentunya ada pihak ketiga di sini. Ada lembaga riset yang secara riset mungkin mereka akan mewadahi, memberi jadi penyalur gitu. Mungkin pihak ketiga juga bisa menjadi penetral ya, penetral bagi konflik antar itu. Mungkin seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga adat atau BPD atau pemerintah desa mungkin bisa berkonflik gitu ya. Tapi adanya pihak ketiga
itu biasanya bisa menjadi prioritarisir. Jadi, tapi memang secara riset kami memang belum melakukan riset terkait manajemen konflik ini, karena memang model ini memang perlu kami uji cobakan ke lapangan untuk kami seperti apa sih nantinya di lapangan. Jadi memang ini perlu ada riset lebih lanjut terkait ini. Tapi memang terkait manajemen konflik sudah makanya kenapa kami sampaikan berbagai macam aktor itu ya supaya memang mewakili setiap unsur masyarakat yang ada di desa. Mungkin seperti itu. Ada yang terlewat lagi nggak Mas tadi pertanyaannya? Sudah Ibu. Udah ya, oke siap. Saya sebenarnya ingin nambahkan aja ya Pak ini Erwin. Jadi kalau real di lapangan sebetulnya kan biasanya tuh dengan musyawarah ya, musyawarah kekeluargaan, musyawarah itu luar biasa alat pemersatu yang cukup ampuh di dalam menyelesaikan konflik. Nah tentu biasanya di dalam desa itu kan ada tokoh juga, tokoh apakah tokoh yang paling dia sekali, apakah tokoh agama, apa tokoh masyarakat sendiri, pelibatan dengan musyawarah apa yang dikonflikkan itu sebetulnya menjadi solusi biasanya gitu. Tapi tidak dengan formal ya, apakah misalkan dengan duduk-duduk di mana, dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah biasanya menyelesaikan konflik itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tita. Di sini intinya yang saya tangkap adalah peneliti juga harus mampu melakukan social mapping, melihat aktor-aktor sentral mana yang bisa dipakai, diajak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Ada satu lagi nih pertanyaan menarik lagi di kolom Q&A dari Pak Feby Febriandi, YS. Ini pertanyaannya cukup menohok, tapi ini realitas yang kita hadapi. Pertama, itu konsep pengembangan desa itu sudah sangat baik, kata Pak Feby. Tapi mengapa masih banyak warga desa yang miskin? Masih banyak desa yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Apa persoalan sesungguhnya? Kemudian pertanyaan kedua, ini untuk Ibu Ella. Ditjen Kebudayaan membuat program Daya Desa, yaitu pemajuan kebudayaan desa. Di mana posisi pemajuan kebudayaan dalam model yang diajukan oleh Ibu Ella? Baik, silahkan untuk menjawab. Ibu Tita dulu boleh? Ini maksudnya masalah keberpihakan ya, pekerjaan hati ya. Kalau misalkan dikerjakan dengan hati bahwa oh ya misalkan ini saya jadi kepala desanya, misalkan ini tentu itu menjadi tanggung jawab ya, apa yang ada di desa itu tentu harus mengerahkan segala upaya berempati atau bersimpati atau kepada masyarakatnya. Jadi insya Allah kalau itu dilakukan keberpihakan itu dengan sepenuh hati bisa diselesaikan. Tadi ketimpangan sebagainya. Cuma seringkali memang kan hanya janji-janji saja ya. Seringkali janji-janji di depan pada saat sudah menjadi pejabat ada juga yang suka lupa gitu. Itu ya akhirnya mereka tidak terpegang ya atau tidak menjadi subjek jadinya untuk perbaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ella. Ibu Tita, silahkan Ibu Ella untuk menjawab. Ya, kalau pertanyaan terkait apa persoalan sesungguhnya, ini berat. Ya, sepertinya juga mungkin ini Bapak atau Bapak ya, Pak Feby ya. Iya, Pak Feby. Ini juga mungkin mengetahui hal ini. Ini adalah masalah yang kompleks tentunya apa yang terjadi saat ini. Nggak bisa kita melihat dari satu sudut pandang karena namanya masalah secara sosial, secara ekonomi tentunya saling berkaitan. Nah, tapi memang adanya masyarakat miskin ya mungkin keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak atau misalnya seperti dalam sektor ekonomi misalnya sebenarnya kayak UMKM di pedesaan itu banyak gitu secara individu gitu kayak di desa saya itu sebenarnya mereka banyak melakukan yang namanya jual beli makanan tradisional gitu tapi masalahnya mereka tidak mampu untuk memasarkan itu secara lebih baik.
Nah, sebenarnya itu ada potensinya, tapi kemudian mereka tidak punya akses ke situ. Nah, itu juga menjadi salah satu. Jadi sebenarnya apa masalah sesungguhnya, yaitu masalah yang sangat kompleks seperti itu ya. Jadi mungkin tidak bisa kita kita lihat, oh ini A saja ya, tidak bisa A saja gitu. Ada A, B, C, D sampai Z-nya. Nah, terkait dengan Ditjen Pembudayaan, di mana posisi pemajuan kebudayaan dalam model yang kami ajukan. Nah, di sini adalah kami masukkan ke dalam rantai layanan untuk yang sosial. Nah, di rantai layanan sosial ini kami memasukkan keberagaman agama dan juga keberagaman suku dan termasuk keberagaman jenis budaya, adat, tradisi, nilai sosial dan juga interaksi antar masyarakatnya. Jadi di sini juga kami memang memasukkan layanan sosial itu di dalamnya ada terkait dengan modal sosial, di mana di dalamnya juga ada budaya. Jadi kami tidak mengesampingkan kekayaan budaya ini gitu. Jadi memang kami masukkan ke layanan sosial di dimensi rantai layanan. Jadi di situ kami untuk pemajuan kebudayaan kami masukkan ke indikator layanan ke dimensi layanan di variabel layanan sosial seperti itu. Jadi di sana sudah kami masukkan untuk pemajuan budayanya di indikator-indikatornya. Mungkin demikian, Mas. Baik, terima kasih Bu Ella. Memang pertanyaan yang sangat berat untuk kita semua. Di sini kita lanjut, ada yang sudah raise hand lagi, ada Ibu Herma Juniati, dan Pak Abdul Haris, juga ada Pak Mujiadi Benediktus. Nah, untuk pertama silahkan Ibu Herma Juniati menyampaikan pertanyaan. Ibu Herma. Baik, jika berhalangan kita lanjut ke Bapak Abdul Haris. Silahkan Bapak Abdul Haris. Di unmute mic-nya. Masuk Pak Erwin. Siap. Masuk. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prof. Rahmini dan Bu Susi. Paparan sangat menarik terkait dengan desa cerdas dan Bu, terkait dengan hasil-hasil penelitian Ibu. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ke Ibu Susi dulu. Yang pertama terkait dengan desa cerdas sesuai dengan desain model yang akan dikembangkan oleh Ibu Susi. Saya bisa membayangkan kalau itu desa cerdas itu ranahnya nanti transformasi sosial, mungkin indikatornya akan banyak sekali ya. Padahal sementara ini kita perkenalan dulu, mungkin saya Abdul Haris dari Dinas PMD Kabupaten Pekalongan. Jadi di Dinas PMD di daerah gitu. Jadi karena itu aspeknya transformasi sosial pasti nanti indikatornya akan semakin banyak. Sementara kita yang sudah dikenalkan ke desa melalui Kementerian Desa itu lebih ke ranah desa digital. Itu pun belum semuanya mengakomodasi program itu. Jadi saya membayangkan kalau itu nanti bertransformasi ke desa cerdas itu betapa pusingnya itu desa nanti mengadopsi desain-desain itu. Yang terkait dengan desa cerdas itu juga kita juga punya pengalaman terkait dengan inovasi yang dikembangkan oleh siapapun, kita welcome. Tetapi kami berharap bahwa inovasi desa cerdas yang dikembangkan oleh BRIN itu semoga tidak kemudian berbenturan dengan desa digital yang dikembangkan oleh Kementerian Desa. Karena di daerah kita pernah punya pengalaman terkait dengan inovasi catatan sipil sebenarnya. Catatan sipil kita mengadopsi inovasi itu bahkan menjadi pernah menjadi mendapat apresiasi di tingkat nasional, tetapi ternyata itu berbenturan dengan peraturan-peraturan di Dukcapil Kementerian sehingga itu memakan korban beberapa pejabat yang harus karena konflik. Ternyata konfliknya tidak hanya di daerah, tapi konflik sampai ke tingkat nasional antara Dirjen Dukcapil dengan Bappenas yang membantu fasilitasi inisiasi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan indikator desa maju mandiri. Kalau tadi disampaikan Bu Susi bahwa itu mengacu pada IDM terkait dengan indikator IKS, IKE, dan IKL, ada problem sebetulnya di lapangan bahwa
transformasi maju dan maju ke mandiri itu ada problem terkait terutama dengan alokasi dana desa. Karena konsekuensinya seperti itu. Ketika desa secara real itu memenuhi kriteria mandiri, kemudian dia akan berpikiran bahwa kalau kita mandiri nanti akan berkontribusi terhadap penurunan dana desa. Sehingga ada sebagian yang menghindari menjadi mandiri. Karena kan inputnya kan mereka dari desa, ke sistem di EDM, sehingga kalau dia menginput dengan bagus sesuai dengan kondisi, nanti dana desanya, perhitungan mereka dana desanya akan turun, sehingga kita terus terang untuk mendorong mereka ke migrasi dari maju ke mandiri, walaupun kondisi realnya memenuhi syarat, itu seringkali menghadapi kendala seperti itu, karena mereka kan kalkulasi dana yang transfer dana dari pemerintah ke desa, konsekuensinya seperti itu. Jadi mungkin ini juga jadi catatan sendiri bagi ketika kita akan mendorong desa bertransformasi dari maju ke mandiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan Bu Prof. Rahmin ini, produk-produk penelitian sangat banyak, tetapi kami terus terang, kami di desa, di daerah, kebetulan saya di daerah selaku PSM ya, kita di Kementerian Desa kan ada jabatan fungsional PSM, penggerak swadaya masyarakat, yang berfungsi selaku penyuluh, kemudian pelatih dan pendamping bagi desa-desa. Jadi tetapi kita tentu sangat terbatas sekali informasi terkait dengan hasil-hasil penelitian yang mungkin dihasilkan oleh BRIN khususnya terkait dengan desa, sehingga tadi disampaikan ada konektivitas antara peneliti dan dengan tenaga di lapangan seperti kami di lapangan, itu sesuatu yang menggembirakan. Tetapi karena keterbatasan akses, kami belum bisa mendapatkan mungkin produk-produk penelitian terutama yang terkait dengan desa yang bisa kami akses. Syukur-syukur nanti bisa kita dapatkan mungkin akses atau sumber informasi yang bisa kami peroleh, sehingga kita dapat memperoleh hasil-hasil produk penelitian terkait dengan desa yang terbaru mungkin, dan itu bisa membantu kami ketika kami melakukan penyuluhan, pelatihan maupun pendampingan di desa. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul. Di sini untuk pertanyaan Pak Abdul mungkin bisa kita jawab sekarang. Ibu Ella, silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul. Jadi mungkin kalau Pak Abdul bertanya berdasarkan yang terjadi kondisi real di lapangan gitu. Ya, memang secara model memang yang kami susun ini memang masih berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada dan juga berdasarkan kebijakan. Nah, makanya next step dari model yang kami susun ini memang perlu adanya validasi untuk kemudian sesuai dengan yang ada di real di lapangan. Nah, kondisi-kondisi yang tadi Bapak sampaikan itu menjadi suatu pertimbangan bagi kami untuk kemudian seperti apa sih model yang tepat, yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, sejauh ini memang inilah yang akan kami lakukan. Jadi memang rencananya memang potret real kondisi di lapangan ini menjadi salah satu proses validasi model ini untuk kami kemudian melakukan penyempurnaan dari model ini. Jadi dapat dibilang memang model ini masih belum final ya Pak. Jadi memang masih perlu kami sempurnakan. Nah, terkait dengan yang namanya transformasi, terkait dengan indikator-indikator yang tadi di IDM, memang sejauh ini baru itulah indeks yang bisa kami jadikan rujukan untuk menentukan apakah desa itu jadi desa mandiri, desa maju, desa sangat tertinggal, seperti itu. Nah, nantinya memang kami rencananya akan melakukan menetapkan sendiri seperti apa sih level-level atau status di desa cerdas gitu.
sejauh ini memang kami masih mengkolaborasikan antara indikator yang ada di IDM dengan yang konsep cerdas yang ada berdasarkan hasil riset. Namun nantinya kami harapkan nanti kami akan mempunyai indikator sendiri seperti apa sih yang namanya desa cerdas, kemudian seperti apa sih yang mungkin desa yang baru menginisiasi cerdas seperti itu. Jadi mungkin kami akan melakukan itu. Nah, terkait dengan dampaknya gitu ya, mungkin terkait dengan dana desa, ya mungkin ini kaitannya dengan kebijakan ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri memang masalah dana desa ini terkait dengan adanya kepentingan gitu ya. Karena kalau sama seperti misalnya kalau kita anggarannya pemerintah melakukan penghematan, dapat ternyata malah tahun depan itu malah diberi dana yang turun gitu ya. Jadi bukannya diapresiasi dengan memberikan dana yang lebih baik karena melakukan penghematan, tapi ternyata malah diturunkan gitu. Ini mungkin memang perlu adanya dengan yang namanya policy maker gitu ya, pembuat kebijakan. Memang saya belum bisa melakukan intervensi terkait ini, dan juga modal kami juga memang belum kami sosialisasikan dengan pihak-pihak seperti Kemendesa, Kemendagri, belum seperti itu. Memang sudah pernah kami presentasikan, tapi memang perlu juga kami konsultasi atau kami integrasikan seperti itu ya dengan desa digital yang ada di Kemendesa, supaya nantinya tidak saling berbenturan seperti itu ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak indikator yang harus kami sampaikan kepada desa, malah merepotkan masyarakat desa. Apalagi sekarang juga ada SDGs desa ya kalau nggak salah gitu. Jadi nanti mungkin akan kami tindak lanjuti Pak terkait hal ini. Kami akan melakukan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak supaya nantinya model ini juga dapat bisa kita selaras dengan kebijakan yang ada dan juga dengan program-program yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, instansi pemerintah lainnya seperti Kemendesa, Kemendagri dan lain-lainnya. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Prof. Tita. Silahkan Ibu Prof. Tita. Terima kasih. Tadi pertanyaannya untuk ke saya tuh memang tentang informasi ya ke desa. Nah, sebetulnya proses bisnis BRIN itu sedang dalam proses perubahan ya. Untuk teman-teman yang ingin didampingi di daerah-daerah, di situ ada di Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Kalau sekarang kan mungkin nanti kalau mereka memerlukan ke peneliti dari kedeputian itu kan yang meminta peneliti siapa yang akan mendampingi ke daerah. Nah, di dalam Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi itu di situ ada satu Direktur Pemanfaatan Riset pada kementerian lembaga, masyarakat, usaha mikro dan menengah. Jadi saya kira sepertinya itu yang akan bisa dihubungi oleh tadi teman yang dari mana ya? Tadi saya katakan Pak Erwin yang tadi bertanya tuh dari Jawa Tengah, Bu. Iya, dari Jawa Tengah ya, bisa menghubungi BRIN melalui Direktur Pemanfaatan Riset Inovasi pada Kementerian Lembaga Usaha Mikro dan Menengah. Nah, nanti mereka BRIN lah mungkin yang akan menentukan siapa yang akan mendampingi nanti di daerah. Saya kira seperti itu. Lalu tadi tuh ada pertanyaan juga sih di dalam, tapi nanti aja ya. Nah, lanjut aja kalau ada pertanyaan. Kasih. Ya. Seperti yang ingin tadi ke depan. Baik Bu, ada yang ingin dijawab, pertanyaan yang ingin dijawab silahkan. Oh iya, tadi saya melihat ada yang di kolom chat itu bertanya apa sih indikator-indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Tentu secara umum indikatornya ada ekonomi, ada sosial, ada politik ya. Kalau ekonomi kan dilihat dari sebelum before after ya, sebelum dia dilakukan intervensi, bagaimana sesudah misalkan ekonominya meningkat, pendapatannya meningkat. Kalau dari sisi sosial tentu ada keterlibatan yang asalnya mungkin dia tidak terlibat, dia bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Begitu juga politik, dia terlibat dalam dia punya kemampuan untuk memutuskan di dalam masyarakat dan sebagainya. Itu indikator-indikator saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah terjawab tadi pertanyaan dari Pak Husni Yasin yang di Q&A. Kami panggil kembali Ibu Herma Juniati yang tadi raise hand. Ibu Herma.
Baik, jika tidak ada, tadi ada raise hand juga, ada Pak Mujiadi Benedictus. Silahkan unmute Bapak Mujiadi. Terima kasih Pak Moderator. Singkat padat ya Pak, karena waktu sudah hampir selesai. Baik, silakan. Tadi dalam question and answer saya juga lontarkan tokoh siapa sih yang seharusnya di desa. Pada 2020 kami melakukan penelitian di antara lain kasus di Sukabumi dan di Telogoguo. Di Sukabumi di Nagra Lor itu ada seorang penyuluh sosial yang memang kebetulan aktif sekali memberikan bimbingan yang langsung bisa melingkan para orang desa binaan untuk nanti bisa bagaimana mengakses mengembangkan usahanya. Dua kasus di desa Telogoguo di Purworejo. Waktu itu orang di sana beternak kambing etawa di mana susunya melimpah. Tapi ketika mengemasnya kemudian menjualnya, dia kerepotan ketika untuk mendapatkan IRT, izin industri rumah tangga itu. Nah, kebetulan penyuluh sosial bisa melingkan kepada pihak dinas perindustrian, dinas mana yang memberikan izin. Nah, untuk itu mungkin dalam hal ini konsep desa cerdas tadi kalau ada SDM-nya, orangnya juga terlatih, diberi pembekalan untuk membawa masyarakat menuju kepada kemandirian, itu kok saya kira bagus sekali. Untuk itu mohon kiranya pencerahan dari Bu Susi Ella maupun Bu Profesor Saparita untuk bisa kira-kira tokoh kunci di lapangan seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mujiadi. Di sini tadi kami sudah meminta izin ke Bu Lydia, apakah boleh melebihi waktu jam 15, diizinkan sedikit. Nah, jadi bisa untuk menjawab satu pertanyaan ini. Silahkan ke Bu Prof. Tita dulu. Terima kasih. Betul Pak, itu tokoh kunci itu memang tapi berbeda-beda ya. Tokoh kunci itu adalah tokoh memang yang dia paling aktif di situ menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan, maksud itu berpartisipasi pada penyelesaian permasalahan, lalu juga dijadikan andalan oleh masyarakat kalau misalkan mereka punya kendala-kendala. Nah itu berbeda-beda. Ada PPL. Memang waktu itu juga kami akhirnya menentukan mengapa ada PPL, karena PPL yang biasa melakukan ke masyarakat secara dekat. Tetapi tidak juga semua PPL ternyata. Ada juga yang PPL yang jarak. Selain itu juga ada juga yang kepala desanya juga. Jadi memang setiap ini sangat unik ya, setiap persoalan-persoalan dilakukan, tetapi mesti ada satu tokoh yang harus yang dianggap oleh masyarakatnya, dan itulah menjadi agent ya kalau dibilang itu. Kalau tadi istilahnya Pak Erwin, apa tuh Pak Erwin? Agent, perantara. Ya perantara, dan itu unik, tidak bisa digeneralisasi. Tetapi PPL juga di dalam kasus penelitian biasanya juga bisa menjadi leverage ya, kalau misalkan jadi ketika PPL-nya aktif, maka masyarakat juga bisa terangkat cepat perubahannya. Tetapi ketika PPL-nya tidak aktif, itu di penelitian saya juga PPL, tapi tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh lain bisa menjadi agen perubahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silahkan Uni Ella. Ya, kalau dari Prof. Tita kan berdasarkan praktis ya, karena memang sudah ke lapangan kemana-mana gitu. Kalau saya berdasarkan hasil riset gitu, yang hasil riset sebelumnya terkait para akademisi, memang kalau untuk konteks desa cerdas, di sini yang sebaiknya diberdayakan itu adalah generasi mudanya. Gitu. Walaupun memang tetap didampingi, misalnya tadi seperti Prof. Tita sampaikan bahwa tokoh masyarakat, gitu, tokoh adat seperti itu. Tapi di sini sebaiknya memang kita perlu adanya memperdayakan generasi muda, karena tidak dapat kita pungkiri, walaupun memang bukan solusi satu-satunya, tapi kita tidak dapat pungkiri bahwa teknologi memang diperlukan gitu ya dalam desa cerdas. Nah,
masyarakat generasi muda merupakan generasi yang memang sudah familiar dengan teknologi. Nah, mereka secara usia, secara tenaga, pikiran juga merupakan suatu source gitu ya, mau aset bagi desa untuk mereka menjadi agen-agen gitu ya, agen-agen perubahan di desanya. Nah, sebenarnya hasil riset kami sebelumnya juga kami pernah menyampaikan adanya perlu ini sebenarnya idenya dari talent management yang ada di PNS ya. Mungkin perlu kita misalnya perlu membuat model talent management di suatu desa-desa gitu. Jadi kita mungkin pemerintah dari intervensi pemerintah mungkin bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh mana atau masyarakat yang mana nih yang bisa kita jadikan agen-agen untuk pengelola desa cerdas. Nah, ini kemudian bisa kita masukkan ke talent pool untuk kemudian masuk kepada misalnya tadi program-program di Kemendesa ya Akademi Desa atau misalnya program-program seperti di Kominfo seperti itu ya yang terkait dengan digitalisasi atau hal yang di BRIN misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin kita bisa masukkan. Jadi perlu memang identifikasi talent-talent yang bisa kita berdayakan seperti itu. Tapi memang secara konsep yang diutamakan adalah generasi muda gitu, karena mereka secara akses kepada teknologi dan juga secara akses terhadap informasi di luar itu mereka lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Namun memang perlu dijembatani nih dengan tokoh masyarakat gitu, karena kan generasi muda ini sepertinya kan kadang-kadang ini ya gitu, dan sedangkan di desa itu sangat kental dengan budaya, tata krama, sopan santun seperti itu. Nah, inilah sosok dari masyarakat, tokoh masyarakat, adanya pemerintah dan lain-lainnya. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Uni Ella. Satu keyword yang saya dapatkan dari Prof. Tita dan Uni Ella tadi adalah bagaimana tokoh ini tidak hanya tokoh sentral saja, tapi kita harus bisa memetakan tokoh-tokoh mana yang merepresentasikan, mewakili pihak-pihak yang berbeda di dalam masyarakat itu. Karena masyarakat desa, sekali lagi kita tidak bisa melihat mereka sebagai entitas yang homogen. Mereka itu identitas yang heterogen, sama dengan orang kota, dengan berbagai banyak latar belakang yang berbeda dan kepentingan-kepentingan yang berbeda juga. Nah, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 15.07. Mungkin kita akhiri saja diskusi ini. Siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta, ibu bapak yang sudah bergabung baik di Zoom maupun di kanal YouTube. Di sini kami juga mohon maaf karena banyak beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada diskusi kali ini karena keterbatasan waktu. Semoga bisa terjawab pada diskusi-diskusi lain nanti di lain kesempatan. Pada paparannya tadi juga ada Uni Ella juga menyertakan alamat email, itu boleh juga dikontak Bapak Ibu jika ingin ada diskusi lebih lanjut. Sekali lagi atas nama Organisasi Riset TKP EKM, kami mengucapkan terima kasih dan salam jumpa. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Lydia. Terima kasih banyak Pak Erwin atas fasilitasi menjadi moderator dalam acara ini. Mungkin kita bisa rekap karena cukup banyak tadi pertanyaan dan komentar. Nanti saya akan rekap dan bila ada waktu Ibu Ella dan Ibu Tita bisa menjawab tertulis ya, nanti kami fasilitasi. Dari Sekretariat FKP, terima kasih banyak kepada semua pembicara dan tentu saja kepada Pak Roni yang sudah memfasilitasi dari BRIN. Kami senang sekali setelah LIPI berubah menjadi BRIN masih masuk dalam network forum kajian pembangunan. Ini sangat diapresiasi. Terima kasih. Sebelum saya menutup ruangan Zoom, ya terima kasih Pak Roni dan rekan-rekan. Kita, Pak Erwin dan Bu Susiela dan tim semua dari FKP Sekretariat, saya dari BRIN mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, ya. terima kasih. Mungkin buat Bapak dan Ibu yang hadir, biasanya sebelumnya dalam network FKP adalah Pusat Penelitian Ekonomi P2E, LIPI, dan kami senang sekali di BRIN kita masih ada jaringan juga dengan FKP.
Sebelum saya tutup ruangan Zoom, saya akan tayangkan acara berikutnya. Jadi ada break cukup lama sehingga kami acara berikutnya adalah 19 Mei. Silakan Bapak dan Ibu yang tertarik dengan isu terkait algoritma dan kompetisi di dalam pasar menghadiri Sadi Lecture ke-16, sudah tahun ke-16 diadakan oleh Indonesia Project dan LPEM FEB UI. Demikian dari saya, dan bila mungkin kita tidak berjumpa lagi atau tidak berkomunikasi lagi sebelum Idul Fitri, saya ucapkan kepada semua selamat menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa merayakan dengan gembira bersama keluarga. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kalau mau meninggalkan tempat, tapi saya akan mungkin tayangkan slide ini selama setengah menit gitu untuk bisa dilihat. Silakan Bapak dan Ibu, ini terbuka untuk umum. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ella. Ya. Terima kasih. Izin live ya. Silakan, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lydia. Izin live Terima ya. kasih Pak Erwin. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih waktunya.